Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Citra Kuswoyo, NPM 2021021083 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara HTND semester 4 UIN Raden Lampung. Di sini saya akan presentasi pendekatan filsafat hukum Islam, ilmu hukum dan ilmu sosial dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Hervin Yoki Pradikta MHI. Baik, materi pertama ada ilmu hukum. Jadi ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat, filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafatnya itu secara berhubungan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujarno Swekanto, hukum dapat diartikan sebagai 1. Ilmu pengetahuan, 2. Disiplin, 3. Norma, 4. Tata hukum, 5. Petugas, 6. Keputusan penguasa, 7. Proses pemerintahan, 8. Sikap tidak ajak atau perilakuan yang teratur, 9. Jalinan nilai-nilai. Ada juga ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakat secara kritis, radikal, dan kooperatif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Ada juga menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatan, kalau tidak ia menghancurkan dirinya. Ada juga perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang muncul dan pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian landari yang ada di dunia. Dan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi mengenai nilai-nilai kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga sosial, stratifikasi sosial kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Ada juga faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Itu pada umumnya dikatakan bahwa sebab-sebab yang terjadi perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau juga di alam sekelilingnya. Ada juga sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan yang terjadi pada revolusi, dan sesuatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya dan salah kata, saya mohon maaf. Saya Zara Citra Kuswoyo pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.